Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat Losari hebat pujian. Semangat. Mudah-mudahan pujian itu tulus. Amin. Saya melanjutkan pengajaran firman waktu minggu. Kita buka kembali Matius pasal 25. Ayat 31. Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Terus Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. ya, kita sampai sini dulu tentang penghakiman atau pengadilan Kristus. Saudara-saudara, seluruh bangsa, seluruh manusia akan diadili mungkin mencoba termasuk golongan domba dari sebelah kanan dan istrinya sebelah kiri. Nangis nggak? Nangis tidak? Ini akan terjadi. Dan berulang kali saya katakan bahwa kematian itu bukan karena penyakit atau harus didahului dengan penyakit. Minggu lalu Sidoarjo di pesantren roboh bangunan. Mereka tidak pernah pikirkan kalau mereka harus mati saat itu. Dunia sekarang sangat mengerikan.
pas ada orang dari Jawa mau ke Sumatera, pas Selat Sunda, tsunami, karena diperkirakan tsunami di selatan Jawa 16 meter tingginya. Yang saya maksudkan di sini supaya kita belajar setia dan bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Ayat 34. Perhatikan. Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Mu, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 35. Sebab yang digambarkan sebagai domba, tempatnya di sebelah kanan. Ada apa dalam hidup mereka? Saya bacakan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ada apa? Ini yang selalu saya bicarakan kepada hamba Tuhan. Buatlah jemaat yang layak mengerti firman Tuhan. Yang di sebelah kanan Tuhan berkata, mari hai kamu yang diberkati oleh Tuhan. Oh, berkat. Amen. Saya seperti menghadap jemaat yang bisu semua. Diam karena tidak mengerti atau terlalu lebar pemikirannya. Yang di sebelah kanan jelas Allah berkata, hei kamu yang diberkati, terimalah kerajaan surga. Apa disuruh? Nanti waktu Tuhan datang, tidak ada di sebelah kanan, semua sebelah kiri, kambing semua. Mau sebelah kiri apa sebelah kanan? Kanan. Orang yang di sebelah kanan adalah orang-orang atau jemaat-jemaat yang cinta melayani Tuhan. Satu perbandingan saja, Matius 10 ayat 42. Supaya saudara tahu domba yang di sebelah kanan bagaimana perilaku mereka, sifat mereka.
Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu. Ulang. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, murid Tuhan, pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan tidak harus pendeta. Banyak pendeta tidak benar. Jemaat dari pelayan Tuhan berhak menerima pelayanan karena ia muridku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripada upah itu berkat. Jangan punya pikiran, oh saya mau kasih duit sama pendeta supaya saya diberkati. Salah. Saudara masih bisa nafas di Tuhan beraturan. Banyak ayat yang akan dicatat. Jadi yang domba sebelah kanan, mereka akan dipersiapkan untuk kerajaan surga. Mungkin istri, syukur-syukur kalau suami istri satu keluarga. Dan itu yang dikatakan dalam kitab Wahyu, ada tangisan yang besar. Dan laki-laki selalu berani. Kalau ada korek api, bahkan kami bikin keluarga. Neraka itu panas luar biasa. Kenapa mereka dikatakan domba yang diberkati? Kita baca ayat yang ke-35. Inilah sebabnya mereka diberkati oleh Tuhan. Ayat 35. Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ya. Alasan Yesus menyatakan dalam penghakiman, domba-domba diberkati oleh Tuhan karena mereka suka melayani. Mungkin ada orang yang berkata, jangan suka ngasih makanan sama pendeta, nanti kamu kekurangan atau bagaimana. Tidak ada dari begitu dalam Alkitab. Bahkan dalam Injil Lukas menulis, berilah maka kamu akan diberi.
fokus untuk beroleh berkat. Bukan berkat materi saja, tetapi berkat keselamatan. Masuk surga. Kita mulai lihat dalam catatan Alkitab. Kejadian 18 mulai ayat 1. Itu perilaku orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang percaya, bukan asal ngomong saya percaya. Dalam Ulangan dikatakan bahwa kecintaanmu terhadap Allah harus dibuktikan dengan perbuatan. Kejadian 18 ayat 1, banyak ayat ini. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Membaca Alkitab kurang pelan, jadi susah dimengerti. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Waktu Abraham menyambut utusan dari surga, saya tahun 65 tinggalkan keluarga, tujuan menjadi hamba Tuhan, dan sampai saat ini 60 tahun lebih. Kenapa keluarga Abraham bisa bertanya diberkati oleh Tuhan? Sebab saudara baca di rumah ayat 1 dan seterusnya, waktu utusan Tuhan tadi, mereka tidak masa bodoh, tidak kenal, biasanya mereka di depan, tetapi Abraham berlari-lari menyediakan pelayanan. Istrinya disuruh bikin roti bunai. Ini sekarang apa? Abraham mencari domba dan gemuk disembelih. Saya pernah terima tamu jam 4 pagi, sudah dimasakin RW, memasak tamu dari Surabaya. Kekurangan banyak orang Kristen sekarang, kurang peduli tentang pelayanan kepada Tuhan. Saudara tidak melayani saya, tidak mungkin saya dari rumah ke rumah minta duit sama saudara.
contoh yang pertama. Karena Allah melihat kesibukan keluarga Abraham, maka muncullah pertanyaan kepada Allah pencipta semesta alam. Kira-kira apa yang kurang sama mereka? Abraham tidak minta, istrinya tidak minta, tetapi oleh karena mereka melayani dengan sungguh hati, Allah tahu mereka harus beroleh berkat dari Sang Pencipta. Intinya Allah berkata, tahun depan tanggal yang sama Sarah akan menggendong seorang putra. Ini balasan Allah kepada jemaat, kepada siapa saja yang cinta pelayan. Pelayan harus tulus, jangan asal-asal karena kelebihan. Saudara baca di rumah, pelan-pelan, sahabat. Saya masuk ke bagian yang kedua. Dua Raja-Raja 4. Ayat 8 sampai 37. Tapi kita baca sedikit saja. Yang lainnya saudara baca di rumah. Dua Raja-Raja 4 ayat 8. Dua Raja-Raja 4 ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke sungai. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah hati Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, ujarnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Perempuan Sunem ini dia umat Allah yang setia. Suami istri cinta pelayanan, melayani Elisa gelas, bukan cuma makan, sediakan kamar, sediakan ranjang. Seharusnya gereja ini sama, harus seperti ini. Apa yang terjadi? Elisa berkata, "Kamu terlalu bersusah payah melayani kami." Perempuan Sunem ini dia yang mengundang. Mereka tidak bosan. Setelah mereka
melayani hamba Tuhan. Elisa adalah nabi Tuhan. Kuncinya Elisa suruh pembantunya, perhatikan rumah mereka. Apa yang kurang? Ini Allah yang kita sembah, Allah yang hebat. Apa yang kurang? Sama dengan Abraham, mereka belum punya momongan. Akhirnya mereka beroleh berkat atau putra. Orang istri sekarang saya mau kasih untuk kamu, kasih saya. Saya mau mengajar saudara bagaimana hidup berdasarkan iman, memberi dengan iman. Itu haknya Tuhan. Nafas kita pun adalah anugerah Tuhan. Saya lihat dalam keadaan kurang sehat, kecuali tidak bisa bicara, saya tetap harus melayani. Sudah tulis itu ayat tadi. Sekarang yang ketiga, bagaimana Allah telah menempatkan hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah yang membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang cinta pelayanan. 3 Yohanes pasal 1. Tiga Yohanes 1 ayat 1. ya. Dari penetua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Hidup. Gaius jadi contoh banyak jemaat yang bercerita tentang sifat Gaius yang hidup dalam kebenaran, punya kasih sayang. Mudah-mudahan besok jemaat Rosari tersebar di seluruh Jawa Barat tentang kasih dan tentang kehidupan yang benar-benar sesuai dengan kebenaran. Haleluya. Terus baca lagi. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ya, seperti saudara Bereng senang tak kapan saudara jelek-jelekin saudara, jangan dijawab.
banyak pendeta sekarang jemaat kerjaan tukang bikin jelek sesama jemaat, ceritanya dibuat-buat alias bohong. Kalau saya nggak apa, tembok jelek ya, memang jelek. Ini waktu yang jahat. Iblis bisa pakai mulut pendeta, mulut jemaat untuk bercerita menjelekkan sesama jemaat pendeta. Saudara belajar, biarkan mereka. Sebab apa yang mereka tabur, mereka akan tuai sendiri. Terus baca. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Ya, guys, yang pendeta asing artinya belum dia kenal, dia sudah terbiasa mampir, minum, kasih makan, besoknya mau melanjutkan perjalanan dalam penginjilan, dia kasih uang darah. Itulah sebabnya guys, ini wah, karena itu dalam pasal 3 tulis ayat 11, coba ayat 11. Yohanes 3:11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, dia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, dia tidak pernah melihat Allah. Nah, tirulah yang baik, jangan suka ceritain orang. Sebab kalau orang baik, dia berasal dari Allah. Kalau tidak, berasal dari iblis. Dan banyak iblis merasuk gereja-gereja sekarang. Biar orang lain iri. Jangan lupa bahwa ini sudah curi damai yang dihati. Haleluya. Mari kita tiru yang baik, tiru yang benar, lakukanlah kebenaran, engkau diberkati oleh Maha Kuasa. Berusahalah supaya suami istri ada pada kelompok yang sama, jangan terpisah-pisah. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Ya. Belajar kepada Abraham, belajar kepada perempuan Sunem. Mereka cinta Tuhan, cinta pelayanan. Dan di Matius 10 tadi ayat 42, kita memberi secangkir atau segelas air
putih saja ada berkatnya. Haleluya. Dasar atau kunci berkat semua ada di Alkitab. Haleluya. Nanti saya sambung lagi. Sehingga saudara bisa memahami siapa saudara, bisa jadi teladan bagi orang lain atau bukan. Banyak orang Kristen memalukan. Saya dulu pernah difitnah di hadapan orang banyak. Saya diam saja. Pembalasan ada sama Tuhan. Ayat terakhir Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Janganlah kamu menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsa, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Firman kepada bangsa Israel, siapa bangsa Israel? Bangsa pilihan, semua dipilih. Itulah sebabnya Allah berkata kepada mereka, jangan berkelahi, jangan suka membalas dendam dengan dendam dan lain-lain. Kenapa? Mereka umat yang dipilih oleh Allah. Puji Tuhan.